Integritas nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan masyarakat melalui identitas di dalam suatu negara agar tercapainya suatu persatuan dan kesatuan. Salah satu faktor pendukung integritas nasional yaitu rasa senasib dan seperjuangan, jadi dapat dilihat dari sisi sejarah. Masyarakat yang terintegrasi dengan memperhatikan hak-hak masyarakat merupakan harapan bagi setiap negara, karena masyarakat yang terintegrasi merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Baik, salah satu kasus integrasi nasional yang sejak lama tidak terselesaikan adalah kasus konflik yang ada di Papua. Konflik ini diprovokatori oleh sebuah kelompok kriminal bersenjata atau yang kita kenal sebagai KKB Papua. Kelompok ini tentunya terbentuk karena keresahan masyarakat Papua yang disebabkan oleh beberapa faktor ataupun aspek-aspek tertentu. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu, pimpinan KKB Papua memberikan pernyataan kepada Presiden Joko Widodo yang berisi tentang penolakan untuk menyerahkan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga tidak ingin atau menolak untuk mengikuti dialog Jakarta-Papua. Hal inilah yang melatar belakangi mereka memberikan pernyataan bahwa perang tidak akan terhenti hingga tuntutan mereka tidak dipenuhi atau dilaksanakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan Papua menjadi salah satu daerah yang rawan akan konflik. Kemiskinan, diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua, pemberdayaan ekonomi yang tidak merata dan tidak mengikutkan aspek sosial budaya, kekerasan dan pelanggaran HAM oleh negara, serta perbedaan persepsi tentang konstruksi sejarah pengintegrasian Papua ke Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan Papua menjadi daerah yang selalu mengalami pertikaian, dan KKB seringkali melakukan gerakan-gerakan separatis yang menewaskan warga ataupun petugas yang berjaga di sana. Sangat disayangkan karena sebagaimana yang kita tahu bersama, Papua merupakan pulau ataupun provinsi yang terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, sampai sekarang KKB Papua selalu melakukan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk memisahkan Papua dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik Papua telah berlangsung selama lebih dari setengah abad, tetapi terus memanas dalam 2 tahun terakhir ini. Dalam 3 tahun terakhir, terjadi baku tembak antara TNI dan Polri dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKSB yang dianggap sebagai kelompok teroris yang ada di wilayah Papua. Menurut data Armed Conflict Location and Event Data Project, mencatat bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 15 Desember 2021 terdapat 407 peristiwa konflik yang ada di Papua dan Papua Barat, dan terdiri atas 107 pertempuran, 206 kerusuhan, dan 878 kekerasan terhadap warga sipil. Data di atas menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah berbasis keamanan dan militer ternyata malah berdampak meningkatkan terjadinya korban yang sangat banyak. Pendekatan mediasi humanistik sebagai penyelesaian kasus separatisme yang terjadi di wilayah Papua yang dikemukakan oleh Umbright dapat dijadikan sebuah acuan untuk menyelesaikan masalah di Papua ini. Pemerintah seharusnya tidak melakukan pendekatan keamanan yang berlebihan di wilayah Papua, melainkan pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari berbagai elemen-elemen masyarakat yang ada di wilayah Papua.
Membuka dialog adalah kunci dari kesuksesan mediasi humanistik ini, yang dimana pemerintah harus mendengarkan isu-isu apa saja yang layak diperjualbelikan dan layak untuk diangkat di wilayah Papua. Isu-isu yang dapat diangkat yaitu tentang memperdayakan manusia yang masih menganut tentang budaya-budaya yang masing-masing, terus pembangunan infrastruktur, keadilan politik, dan tentang kasus rasisme yang terjadi di Papua. Setelah melakukan dialog ini, pemerintah Indonesia harus segera merangkul masyarakat dari setiap elemen yang berada di Papua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi-aspirasi dan tidak melakukan pendekatan keamanan yang berlebihan di wilayah Papua, seperti melakukan tindakan penembakan dan lain sebagainya yang memicu kelompok separatis ini untuk melakukan tindakan mereka.